Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal 2019-11-149. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman yang sudah saya buat dalam bentuk presentasi dari materi 7, yaitu pelaksanaan dan pengendalian operasi. Oke, yang pertama persiapan sebelum pelaksanaan operasi. Yang pertama, yaitu mempelajari rencana operasi harian, baik yang menyangkut rencana pembangkitan maupun yang menyangkut rencana penyaluran. Kemudian yang kedua, mempelajari penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi terhadap rencana operasi harian, terutama yang menyangkut gangguan yang terjadi dalam sistem. Kemudian yang ketiga, mempelajari pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dalam sistem, khususnya yang memerlukan manuver jaringan. Apabila ada perubahan jaringan, maka hal ini memerlukan perhatian khusus agar jangan sampai timbul kesulitan dalam operasi disebabkan ada hal-hal yang kelupaan. Kemudian yang terakhir, mengecek kesiapan fasilitas untuk operasi seperti alat-alat telekomunikasi, telemetering, dan telekontrol, sehingga dispatcher yang akan melakukan tugas mengetahui kondisi fasilitas tersebut yang sangat diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Oke, kemudian pelaksanaan operasi. Setelah melakukan persiapan tersebut di atas, maka kemudian dispatcher melaksanakan tugasnya, yaitu seperti yang tercantum dalam rencana operasi harian. Jika ada penyimpangan yang terjadi terhadap rencana operasi harian, misalnya beban yang sesungguhnya terjadi melebihi yang diperkirakan dalam rencana, maka dispatcher harus mengatasinya dalam real time. Kemudian pengendalian operasi. Penyimpangan-penyimpangan yang telah disebutkan di atas tadi, itu pada umumnya terdiri dari yang pertama, beban yang sesungguhnya terjadi dalam sistem tidak sama dengan yang diperkirakan dalam rencana operasi harian, bisa lebih kecil dan juga bisa lebih besar. Kemudian yang kedua, unit pembangkit yang diperhitungkan siap operasi dalam rencana operasi harian ternyata mengalami gangguan atau kerusakan hingga tidak siap operasi. Kemudian yang ketiga, ada peralatan penyaluran seperti saluran udara atau transformator yang dalam rencana operasi harian dianggap siap operasi ternyata mengalami gangguan atau kerusakan sehingga tidak siap operasi. Kemudian yang keempat, ada gangguan temporer, misalnya karena petir yang menyebabkan sebagian dari sistem padam, bahkan jika koordinasi kerja relay kurang baik, bagian dari sistem yang padam bisa cukup luas, bahkan mungkin pula bisa terjadi bahwa sistem padam total. Kemudian pedoman operasi. Yang pertama, urutan prioritas unit pembangkit yang harus dijalankan atau dihentikan atau merit order. Yang kedua, beban maksimum dan minimum yang diperbolehkan bagi setiap unit pembangkit. Yang ketiga, konfigurasi jaringan dalam keadaan normal. Yang keempat, batas-batas kewenangan operasi antar kesatuan PLN P2B maupun dengan kesatuan PLN di luar PLN P2B. Kemudian yang kelima, prosedur memberi laporan dan perintah operasi baik dalam keadaan sistem normal maupun sistem terganggu. Yang keenam, prosedur membebaskan tegangan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan dalam instalasi. Kemudian yang ketujuh, menggunakan fasilitas telekomunikasi, telemetering, dan telekontrol. Kemudian yang terakhir, tata cara berkomunikasi baik dalam lingkungan PLN P2B maupun dengan satuan-satuan PLN di luar PLN P2B dan juga dengan pihak di luar PLN. Oke, lanjut. Kemudian konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan perlu diatur demi kelancaran operasi sistem dalam keadaan normal maupun dalam keadaan proses mengatasi gangguan. Konfigurasi jaringan sangat dipengaruhi oleh macam rel yang ada dalam jaringan. Pada saat ini, PLN secara garis besar mempunyai 3 macam rel, yaitu rel tunggal, rel ganda, dan rel dengan PMT 1,5. Nah, kemudian ini untuk contoh gambar dari jenis konfigurasi rel tunggal. Kemudian ini untuk jenis dari konfigurasi rel ganda, dan ini untuk konfigurasi rel dengan PMT 1,5. Oke, lanjut. Pedoman umum untuk mengatasi gangguan. Yang pertama, yaitu perlu ditentukan pusat-pusat listrik yang harus segera mengirim tegangan ke dalam sistem apabila terjadi gangguan total ataupun semi-total. Kemudian yang kedua, harus diperkirakan agar semua PLTU dalam sistem selalu mempunyai tegangan agar alat-alat bantu seperti pompa air pendingin dan alat pemutar poros turbin yang berhenti dalam keadaan panas selalu dapat berfungsi sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Kemudian yang ketiga, perlu ditentukan GIGI atau gardu induk dan pusat-pusat listrik yang menjadi tempat untuk mensinkronkan tegangan yang datang dari berbagai sumber. Kemudian yang terakhir, perlu ditentukan gardu induk beserta transformatornya yang perlu mendapat prioritas pengiriman tegangan karena adanya instalasi vital seperti rumah sakit, televisi, Republik Indonesia, repeater telekomunikasi, dan instalasi air minum. Kemudian prosedur pembebasan tegangan.
Yang pertama, terlebih dahulu perlu dipelajari apa pengaruh dari pembebasan tegangan bagian instalasi yang direncanakan terhadap operasi sistem tenaga listrik. Kemudian yang kedua, setelah saat pembebasan tegangan ditentukan seperti diuraikan dalam butir A, maka kemudian perlu dipelajari bagaimana pembebasan tegangan ini harus dilaksanakan, yaitu PMT-PMT dan PMS-PMS, yang harus dibuka dan ditutup beserta urutan pembukaan dan penutupannya, perlu dipelajari dan ditentukan. Kemudian identifikasi peralatan. Untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan kesalahpahaman dalam operasi sistem tenaga listrik, diperlukan identifikasi peralatan dalam sistem yang jelas dan seragam. Kesalahpahaman dalam operasi sistem tenaga listrik dapat menimbulkan kecelakaan manusia maupun gangguan serta kerusakan peralatan. Oleh karenanya, perintah operasi dalam sistem harus disertai identifikasi peralatan yang jelas. Kemudian kondisi operasi sistem. Kondisi operasi sistem itu terdiri menjadi 4, itu ada kondisi normal, kondisi rawan, kondisi darurat, dan kondisi gangguan. Kondisi normal yaitu apabila kondisi operasi seluruh sistem memenuhi batas-batas frekuensi, batas-batas tegangan, dan memenuhi pula syarat keandalan yang telah ditentukan. Kemudian kondisi rawan yaitu kondisi operasi sistem yang apabila ada satu elemen dalam sistem atau generator, transformator, dan saluran transmisi mengalami trip, maka kondisi sistem yang normal tidak lagi dapat dipertahankan. Kemudian kondisi darurat yaitu kondisi operasi sistem di mana batas-batas frekuensi atau batas-batas tegangan tidak dapat dipenuhi. Kemudian yang terakhir itu kondisi gangguan, yaitu kondisi operasi sistem di mana ada konsumen yang tidak mendapat tegangan. Dalam pelaksanaan operasi atau real-time operation harus diusahakan agar sistem selalu dalam kondisi normal. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada presentasi dari materi 7 ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.